Iya. Saya belum di absen, Pak. Ya. Saya belum, Pak. Belum ya. Mas Edi. Present, Pak. Ya, Edi. Present. Mas Fani. Hadir, Pak. Hadir. Mas Gunawan. Hadir, Pak. Mas Angga. Hadir, Pak. Hadir. Ya, ada. Mana ini, Mbak? Ya Pak, itu. Ya, baik. Kalau ada satu yang mungkin belum hadir ya, Mbak Ida. Kan semoga sehat ya. Mungkin dalam kondisi sakit. Mbak Indah hadir, Pak. Ada, Mbak Indah Pak. hadir. Hadir ya? Nah, Ada suaranya. Hadir. Ngantuk, Mbak Indah. Ya. Raup. Saya lanjut. Baik. Saya lanjut ke materi apa yang ingin Bapak sampaikan. Dan Bapak menyampaikan materi ini adalah untuk mendiagnosis ya, atau mendiagnosa gangguan-gangguan pada sistem starter. Masih ingat ya pembelajaran kemarin ya, komponen-komponen dari saja mungkin ada yang bisa menyebut. Mungkin bisa disebut Mas Gunawan, komponen sistem starter. Iya, Pak. Hadir, Pak. Komponen Ya. sistem starter Kan satu Ya, komponen Pak. sistem starter. Ya, ada solenoid, Pak. Ada solenoid. motor starter. Ya. Ada brush. Ya. Ada komutator. Ada gear pinion. Mungkin itu, Ya. Pak. Ya, oke. Ya, itu bagian atau komponen motor starter ya. Oke. Baik, komponen yang lain kita urutkan lagi. Mas Dinu mungkin bisa menyebut komponen sistem starter. Beras, Pak, atau arang, singkat arang, armatur. Ya, good answer. Oke, lanjut ya. Mungkin Mas Adi bisa menyebutkan lagi dari starternya. Disebutkan. Kemarin Bapak sudah memberikan materi ya mengenai komponen. Bisa sebutkan salah satu mungkin komponen. Baik, lanjut kalau belum siap dengan jawabannya ya. Baik, Mas Fani mungkin bisa sebutkan satu komponen starter. Bendik, Pak. Ya, Bendik. bendik. Oh, ya. Oke, ya. Relay starter. Atau electromagnetic switch. Oke. Mungkin ada yang bisa menyebutkan yang lain, Mas Dwi Agung yang sangat yang tahu sekali penyimpan arus listrik. Oh, iya. Baterai, Pak. Komponen motor starter nih, Pak. Ya, Baterai. ya, betul sekali. Kita kasih Baterai. aplaus. Oke, Kunci kontak juga, Pak. responnya ya, ternyata didik siswa dari apa yang sudah Bapak sampaikan di pertemuan kemarin mengidentifikasi komponen. Baik, untuk pertemuan ini masuk ke tujuan pembelajaran diagnosis komponen sistem starter. Akan saya bagi tiap kelompok komponen tiap sistem starter ini satu persatu, tentunya satu dengan nyalanya berbeda. Ya, nanti akan saya bagi kelompoknya. Silakan Anda diskusikan. Silakan peserta diskusikan. Tiap ya. Nanti silakan bagaimana mendiagnosa atau bagaimana komponen ini ketika bermasalah, itu yang bermasalah kondisinya seperti apa dan bagaimana cara mengeceknya. Untuk mengecek kelistrikan yang tidak boleh kita lupakan, Mas Bianto masih ingat alat ukur kita pakai, Mas? Namanya
meter, Pak. Nah, multimeter lengkap dengan propnya ini. Ya. Ini ya, kabel. Baik ya, biar mempercepat waktu. Bapak akan membagi menjadi 4 kelompok ya. Kelompok pertama itu terdiri dari anggotanya yaitu Mas Abdullah Safei, Mas Bambang, Mas Hinu ya. Iya Pak, siap. Ya, silakan diskusikan KPD-nya ya. Silakan diskusikan mengenai baterai, bagaimana mendiagnosa baterai ini kondisinya baik tidak atau bermasalah atau tidak. Silakan grup atau kelompoknya silakan diskusikan diagnosa mana cara mengetahui komponen ini bermasalah atau tidak. Bisa memperoleh informasi dari buku atau bisa internet ya. Silakan gunakan ponsel internet. Terus kelompok 2 ini ada Dian dan Mas Dwi Agus. Kita diskusikan untuk sistem pengaman yaitu sekring. Bagaimana menganalisis sekring, bagaimana sekring kondisinya. Tentunya alat ukur multitester. Baik, kelompok yang diskusikan yaitu komponen selanjutnya yaitu kunci kontak. Kunci kontak atau bisa kita sebut dengan ignition switch. Ya, silakan nanti untuk yang berdiskusi ada Mas Dwi Agus, kemudian Mas Dwi dan Mas Edianto. Ya, silakan diskusikan bagaimana mendiagnosis gangguan atau kerusakan kunci kontak atau ignition switch. Selanjutnya ada komponen yaitu tombol starter. Ya, boleh nanti diskusikan Mas Fani, Mas Gunawan, Mas Hangga, dan satu lagi Mbak Ida. Silakan diskusikan mengenai cara mendiagnosis atau mendiagnosa tombol starter. Sementara itu dulu ya. Saya Bapak kasih waktu 5 menit ya untuk berdiskusi. Silakan temukan problem-problem atau masalah pada komponen-komponen yang tadi sudah Bapak sebutkan. Nanti silakan tiap kelompok mempresentasikan hasil dari diskusinya. Bapak tunggu ya, 5 menit. Silakan. Ada yang mungkin akan problem. Sebutkan di tiap ya. LKP ini sudah saya bagikan tadi ya di meja masing-masing tiap kelompok. Tolong Mas Fani berkelompok dengan timnya, Mas Dian juga, Mas Bianto juga ya, membentuk kelompok yang tadi sudah saya sebutkan. Mas Agus juga persilahkan diskusi di masing. Temukan problem-problem pada komponen yang tadi sudah Bapak sebutkan. Mungkin mau mempresentasikan hasil investigasinya atau hasil diagnosanya atau hipotesanya, boleh dari siapa dulu? Mungkin dari tim sekring ya, tim kunci kontak atau tim tombol starter. Ya, silakan. Siapa dulu ini yang mau mempresentasikan hasil
investigasinya, diagnosis komponen tersebut ya. Tentunya menggunakan alat ukur. Urut aja Pak, Oh, silakan. diurut aja Pak dari baterai. Ya. Monggo, silakan. Yang mempresentasikan. Oke, mungkin dari kunci kontak dulu nggak apa-apa nggih Pak? Silakan Mas Edi. Ya. Dari kunci kontak yang diperiksa mungkin secara visual dulu Pak, bila mungkin ada kerusakan atau karatan atau sebagainya. Yang pertama dari visual, yang kedua mungkin diperiksa dari arus listrik yang mengalir Ya. Pak. Nah, jadi pada saat kunci kontak on, kunci kontak off, atau pada saat starter, nanti dilihat Pak dari hubungan antar terminalnya begitu. Oke, ya. Jawaban yang bagus sekali ya, Mas Edi. Ya, kita kasih aplaus dulu ya. Untuk jawaban yang good answer. Ya, good answer. Oke, saya perjelas ya. Jadi memang fungsi kunci kontak itu adalah memutus dan menghubungkan arus listrik. Kontinuitasnya pada skala ohm. Kita bisa lakukan pengecekan dengan cara memutarnya, karena kunci kontak adalah saklar yang bekerja dengan cara diputar atau biasa disebut dengan rotary switch. Ya, lagi-lagi kita mainkan multinya ya. Kalau mau ngecek, kita putar pada ohmmeter, kemudian kita cek apabila menunjuk hambatannya 0 ohms, hubung switchnya itu menandakan kunci kontak dalam keadaan baik ya, karena hambatannya kecil. Meskipun pada penghantar di probe ini ada hambatan kecil sekali nilainya. Dan ketika kunci kontak dibuka rangkaiannya atau di-off-kan, multitester akan menunjuk infinity atau biasa disebut dengan tak terhingga karena baik, itu sedikit cara mengecek kunci kontak. Selanjutnya mungkin Mas Fani kelompoknya ya, silakan presentasi, mungkin tadi mendapat job apa? Silakan dibuka LKPD-nya ya sambil diisi. Tadi timnya mendapat untuk mengecek komponen apa? Masih ingat? Lupa Pak, Lupa. belum ngerjain Pak. Lain dulu. Mas Dwi Agus mungkin, ya. Silakan presentasikan. Saya di Ya. bagian Ya, sekring ya Pak? sekali. Silakan presentasikan. Ya, sekring. Sekring adalah pengaman dari rangkaian sistem kelistrikan. Yang pertama kali bisa kita lakukan untuk pengecekan sekring tentunya dengan cara visual. Kita lihat dulu, secara visual bisa kita lihat apakah terputus ataupun tidak. Ketika kita belum yakin secara visual bahwa sekring itu terputus atau masih terkoneksi, berarti harus kita gunakan alat ukur. Yang paling sederhana dan mudah kita lakukan adalah ohmmeter. Kita gunakan ohmmeter, kita kaitkan satu kutub dengan kutub yang misalkan positif dengan di salah satu kutubnya, positif negatif di salah satu kutubnya, ada kontinuitas atau tidak. Kalau tidak ada kontinuitas, berarti sekring tersebut terputus. Untuk memastikan rangkaian masih bisa bekerja dengan baik, berarti sekringnya harus kita ganti. Demikian Pak Farid, diskusi dari kelompok. Ya, atas jawabannya ya. Kita kasih aplaus dulu timnya Mas Dwi ya, yang sudah menemukan argumennya. Ya, betul sekali yang tadi disampaikan oleh Mas Dwi Agus ya, hasil diskusi dengan tim atau kelompoknya. Betul. Sekring itu adalah suatu sistem pengaman. Makanya kenapa di setiap sistem kelistrikan ditemukan rangkaian sekring yang mungkin jumlahnya tidak hanya satu. Karena dia mengamankan dari beberapa sistem. Yang sistem saklar atau di bagian
tadinya disampaikan oleh Mas Juta. Ya, mungkin dilihat secara visual itu orang umumnya melihat seperti itu ya. Langkah baiknya kita harus memastikan menggunakan avometer ya. Betul tadi kita kita cek apakah ada kontinuitas pada multitester tersebut. Lalu kita baca apakah ohmmeter itu menunjukkan angka 0 ohms. Artinya apa? Hambatannya kecil atau mendekati limit. Listrik bukan dengan Suaranya nggak jelas, Pak. ya pasti kalau di toko akan ditanya Mas beli sekring berapa volt atau berapa ohm. Pada prinsipnya sekring adalah sebuah jembatan arus ya yang berfungsi membatasi arus ketika arus itu berlebih. Itu saya ibaratkan ya, saya kontekskan seperti jembatan. Kita tahu kalau jembatan itu punya kemampuan atau punya batasan tonase. Kalau melebihi kapasitasnya, jembatan itu bisa roboh. Iya kan? Nah, sama prinsip kerjanya dengan sekring. Ketika dilewati arus yang melebihi kapasitansi atau kemampuannya, dia akan melebur. Makanya disebut juga pelaman lebur. Dia akan putus kemudian. Bisa dimengerti penjelasan dari Bapak ini ya. Ini sedikit Bapak kontekstualkan biar teman-teman semua ini bisa memahaminya, komponen dan fungsinya. Baik, saya lanjut untuk kelompok yang lainnya. Mungkin Mas Gunawan bisa menjelaskan hasil diskusi dari kelompoknya tentang komponen tadi yang ada di AKPD ya. Sudah Bapak bagi komponen apa Mas Gunawan tadi? Tadi udah Pak, Ya, kunci kontak, Pak. kunci kontak. Oh, berarti sama dengan kelompoknya Mas Binu tadi ya? Ya, ya. Saya lanjut untuk kelompok yang lain. Yang tadi dapat baterai kelompok siapa ya? Kelompoknya siapa ya tadi ya? Mas Dian ya kalau nggak salah ya. Ya. Saya sama Ya. Mas Dwi. Ya. Sekring, Pak. Sekring. Oke. Sama dan ya sekring. Ya. Sama kelompoknya dengan Mas Dwi Agus tadi ya, betul ya? Mungkin kelompok yang lain yang dapat baterai tadi yang sudah saya bagi ya LKPD-nya, mohon di tadi yang dapat baterai siapa ya? Mas Edianto, silakan Mas Fani presentasikan Ya Pak. hasil Ya, Pak, baik, Pak. presentasinya. Cara nota baterai ya, silakan perwakilan Terima saja. kasih Pak. Betul Pak. Kalau dari baterai pemeriksaannya ya Pak, yang pertama tentu pertama visual dulu Pak. Sama seperti visual dari kutubnya. Kemudian yang kedua dari cairannya, elektrolitnya bisa memakai alat pengetesnya. Kita untuk cek tegangannya Pak. Siapa tahu dia tegangannya rendah. Terima kasih Pak. Ya, oke. Terima kasih Mas Edi ya. Jawabannya luar biasa sekali. Kita kasih upload juga jawaban teman-teman kita. Ya, betul sekali ya. Bahwa dari baterai yang dicek ada beberapa poin. Ya. Izin belakang, Pak. Belakang Mas Bambang. Ya, jangan lama-lama ya Mas Bambang. Ya. Betul ya tadi yang disampaikan oleh Mas Edi ya. Baterai itu yang dicek pertama secara visual, yaitu kondisi fisiknya, kutub-kutubnya bagaimana kondisinya. Karena apa? Kalau kutubnya berkarat atau bergerak akan mengakibatkan resistansi atau hambatan. Mungkin dulu beli motor pertama beli lampunya terang karena ada resistansi atau hambatan yang diakibatkan kerak tadi akhirnya tidak bisa terang. Kedua yang dicek betul sekali tadi yang disampaikan oleh Mas Edi yaitu tegangannya. Berapa voltasenya? Lagi-lagi kita gunakan alat ukur avometer ini ya.
cek masih ingat tegangan baterai yang normal itu berapa volt? Mungkin Mas Binu tahu tegangan baterai yang normal berapa volt ya? Volt DC. 12,4 volt, Pak. Ya, betul sekali. Kasih aplaus untuk Mas Binu ya. Masih ingat ya. Betul, di spesifikasi DPR itu terdapat 12,4 volt. Dan kalau di 8 pengecasan ya. Kemudian kalau cairannya tadi betul ya, kalau Mas Edi yang model aki tipe basah atau PRLA yang sekarang disebut, ya betul harus diisi airnya kita tambahkan. Ya, dari beberapa komponen yang tadi Bapak diskusikan dengan kalian semua, itu kira-kira ada enggak komponen yang masih bingung cara mendiagnosisnya? Tadi ada yang belum presentasi ya, kayak satu kelompok itu untuk mendiagnosis tombol starter ya, switch tombol starter. Kelompoknya Mbak Indah ya, ini Mbak Indah masih diskusi ya sama kelompoknya ya. Oke, sudah ada jawaban Mbak Indah untuk kelompoknya untuk mendiagnosis atau mendeteksi tombol starter itu dalam keadaan baik atau tidak? Izin ke belakang Pak Farid. Ya, langsung saja ya, Bapak mungkin akan memberikan sedikit jawaban. Sebenarnya tombol starter itu seperti kunci kontak. Fungsi utamanya itu memutus dan menghubungkan arus. Jadi untuk mengeceknya juga sama prosedurnya, menggunakan avometer pada skala hubungannya atau konduksivitasnya. Baik ya, cukup banyak hal yang sudah kita pelajari pada kesempatan ini, meskipun belum semua, termasuk di motor starternya ataupun pada bagian relay atau bindingnya. Namun setidaknya dari beberapa poin yang sudah kita lakukan diagnosis ini, semoga kedepannya kita belajar lebih ya untuk mempelajari sistem kelistrikan. Jadi ini sangat penting ya untuk peserta diketahui bahwasanya harus selalu mau belajar mengenai listrik, karena kedepannya teknologi akan mengarah ke sana. Ya, adanya kendaraan listrik tentunya, ada sepeda motor listrik, ada mobil listrik. Jadi kita harus baik. Untuk selanjutnya, mari kita simpulkan ya untuk pelajaran hari ini bahwasanya pada sistem starter itu ada beberapa komponen yang bisa kita diagnosis, kita analisis permasalahannya. Tadi ada komponen namanya baterai, kemudian ada kunci kontak, ada tombol sekring. Nah, itu namanya mendiagnosa komponen dari sistem starter. Ya, kemudian harus kita analisis. Jadi biar tahu ketika nanti terjadi trouble, harus tahu urutan pengecek. Seperti itu ya, anak-anak ya. Baik, mungkin itu yang ingin Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini, karena kebetulan waktunya juga cukup terbatas. Kemudian nanti Bapak akan membagikan menggunakan link, nanti bisa saya share di grup WA. Silakan dikerjakan dari mana ya. Saya beri waktu 5 menit ya untuk mengerjakannya. Silakan dibuka dulu linknya, kemudian silakan langsung dikerjakan. Sudah Pak, sudah selesai Pak. Oke, alhamdulillah ya. Baik, setelah Bapak buka, Bapak mati ya untuk hasil jawaban dari rekan-rekan ini semuanya ya. Alhamdulillah ya, semuanya banyak sudah mengerti ya, banyak paham ini. Rata-rata nilainya di atas KKM ya. Kita kasih ya. Untuk saat ini belum ada yang mengalami kesulitan untuk mempelajari komponen-komponen dan identifikasinya. Alhamdulillah ya. Pada kesempatan kali ini kita sudah banyak belajar. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mendiagnosis komponen selanjutnya. Setelah tombol starter, nanti akan masuk ke namanya relay atau binding yang akan mengaktifkan motor starternya. Ya, nanti kita akan lebih rinci di motor starternya. Mungkin
bisa belajar bagian-bagian dari motor starter. Tadi betul ada beberapa yang menyebutkan ada yang namanya sikat arang, ya perlu dicek panjangnya. Kemudian ada nanti armatur yang harus dicek kontinuitasnya atau hubungannya. Baik ya, untuk pertemuan saat ini Bapak cukupkan sekian dulu. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dari yang sedikit ini bisa memahami. Semoga bermanfaat tentunya bagi kita semua untuk mendiagnosis atau mengetahui gejala-gejala kerusakan dari sistem starter. Baik, nanti kita diawali dengan berdoa. Tentunya saya juga ingin ditutup dengan berdoa juga. Silakan Mas Dwi Agus untuk menutup doa. Ya, Pak. Mari teman-teman untuk mengakhiri pertemuan pada siang hari ini kita tutup dulu dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Saya akhiri ya. Selamat siang semua. Tetap semangat dan jangan mudah menyerah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, masih ada yang ingin rekaman? Oh, nggih. Saya, Pak. Saya. Pak Binu, monggo Pak Binu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Sehat semua? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat. Bapak kenapa tuh matanya kok sayu? Tadi malam begadang ya? Ada tugas Pak dari Bapak Guru atau Ibu Guru yang lain. Tugas apa itu? Lembur terus. Tugas apa sampai malam tuh? Ya. Besok Pak. lagi kalau waktunya sekolah itu tidurnya ya paling nggak jam 10 sudah tidur, jangan begadang. Iya Pak. Ya. Mas Farik suaranya kok serak-serak gitu. Oke. Ini Bapak akan menampilkan Oh iya. sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, silakan untuk sampah atau kotoran yang ada di sekitar anakku silakan dibersihkan sembari merapikan baju yang masih bajunya keluar, yang kerahnya tidak rapi silakan dirapikan. Sudah, Pak, sudah. Sudah, Pak. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa dulu. Salah satu silakan pimpin doa, ketua kelas atau salah satu yang ada di kelas ini. Ketua kelasnya siapa nih ya? Baik Masih Pak, Bambang. saya pimpin Pak. Oke, Baik, silakan. untuk memulai pembelajaran mari kita berdoa. Berdoa mulai. Cukup. Beri salam. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan mengabsen dulu siapa yang hari ini tidak hadir. Apakah hadir semua? Oh, ini kayaknya ini nihil ya, nggak ada yang nggak berangkat ya. Oke. Kecil, Pak. Oke. Langsung saja untuk materi kali ini, materi yang kita pelajari hari ini yaitu nanti tentang motor 2 tak dan manfaatnya nanti banyak sekali.